Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Faizun, Bapak-bapak dan jamaah salat maghrib Masjid Taqwa Sepang Jaya. Apa kabarnya? Sehat, Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. 2 Senin kita libur karena saya sakit. Sakitnya gejala tipes, Pak. Cuman nggak ke rumah sakit. Saya takut jadi COVID nanti malah. Jadi minumin cacing aja banyak-banyak ya. Pil cacing itu sama berobat ke dokter biasa. Kata dokternya, tenggorokannya sakit, Pak? Enggak, kata saya. Jadi takut di swab saya, Pak. Jadi memang apa-apa sekarang ujung-ujungnya COVID, ujung-ujungnya. Apalagi rumah sakit sepi. Jadi bapak-bapak kalau berobat ke rumah sakit, ujung-ujungnya rawat inap. Karena rumah sakit sepi, hanya harus ada yang ngisi soalnya kan. Makanya orang dirawat inapkan. Jadi kadang-kadang sampai di COVID-kan. Ya COVID itu memang ada, corona memang ada. Yang menyakitkan ketika di COVID-kan. Karena kalau sudah di COVID-kan itu kan nggak ada yang boleh nengokin. Nggak ada yang boleh ngeliat. Perawat aja nyapanya dari pintu. Apa kabar, Pak? Pergi lagi dia kan. Jadi orang jadi shock. Itulah mengapa dalam Islam menengok orang sakit itu pahalanya besar. Cuman sekedar nengok saja efek kesembuhan kepada pasien itu tinggi. Ini karena COVID orang nggak boleh menengok sama sekali. Istri saja tidak boleh mendekat. Tapi mudah-mudahan COVID ini segera berlalu. Dan namanya vaksin ya, vaksin itu konsekuensi dari ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita nolak vaksin namanya kita menolak ilmu pengetahuan. Jadi jangan terjebak dengan hoax, maksud saya, yang bahaya vaksin sebagainya. Yang kepentingan bicara vaksin itu adalah ahli vaksin. Dokter saja nggak boleh sembarangan kalau bukan ahlinya, kayak dokter Ripka Ciptaning itu, yang anggota DPR RI. Memang dia dokter tapi bukan ahlinya. Dokter yang bisa membahas itu ahli vaksin. Dan urusan obat ini kan Badan POM yang berwenang menentukan obat itu aman atau tidak. Jadi Badan POM sudah menetapkan itu aman. Masalah halal atau tidaknya ada Majelis Ulama Indonesia, MUI. Jadi yang benar vaksin itu aman, suci dan halal, boleh digunakan. Jangan kayak di media sosial mengkampanyekan nolak vaksin, masuk penjara, jangan macam-macam. Karena undang-undang dia. Karena vaksin itu kalau dalam kondisi tanpa wabah, hak kita mau divaksin atau tidak. Tapi kalau dalam kondisi wabah itu jadi wajib dianya. Itu konsekuensi ilmu pengetahuan. Kita nggak bisa nolak karena dulu waktu wabah taun datang, orang itu mati bergelimpangan, Pak. Bak-buk matinya ajal gitu. Tapi bergelimpangan gitu. Karena tidak ada obatnya, tidak ada vaksinnya, tidak ada antisipasinya. Waktu wabah taun dulu kan. Setelah ada teknologi vaksin, tidak terjadi sedemikian rupa lagi. Jadi saya pikir kita berpikir positif penting. Jangan terjebak dengan hoax-hoax di media sosial. Apalagi yang bicara bukan ahlinya. Ini himbauan saja. Walaupun sebetulnya saya prihatin gitu. Mengapa ujuk-ujuk apa-apa kok di COVID-kan. Makanya banyak orang yang kena COVID tapi nggak berobat ke rumah sakit, Pak. Minum minyak kayu putih malah sembuh gitu. Ya daripada di rumah sakit dia jadi ketakutan. Karena benar
kuncinya terhadap penyakit ini, virus ini bukan obat, karena nggak ada obatnya virus itu kan. Vaksin itu kan bukan obat kan. Kunci menghadapi virus ini adalah daya tahan tubuh kita. Dan daya tahan tubuh itu bukan hanya didukung oleh faktor makanan, asupan, vitamin, tapi juga kondisi hati dan pikiran. Kalau kata dokternya, syekhnya para dokter ya, Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda. Kecemasan itu adalah separuh dari penyakit. Jadi justru sebetulnya masalah kecemasan adalah masalah yang sebenarnya. Karena ketika orang cemas dan panik, daya tahan tubuhnya menjadi menurun. Baik, demikian di awal. Sekarang saya akan mengkaji tentang, satu lagi informasi tentang gerakan serbu ya Pak. Gerakan sedekah 1000 sehari. Kemarin kita sudah menyelesaikan proyek bedah sumur bor Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Sejarahnya pondok ini menggunakan sumur galian apa adanya. Jadi debit airnya yang sangat minim, sehingganya santrinya itu hanya mandi 2 hari sekali. Jadi hari ini mandi, besok enggak gitu. Besoknya mandi lagi, besoknya lagi enggak. Dan kalau mandi dijatah oleh pengelola pondok 6 gayung untuk 1 santri, karena enggak ada airnya. Jadi mereka jarang mandi, sekali mandi ya 6 gayung itu. Gayung yang ke-7 untuk wudhunya. Kemarin sudah selesai kita bangunkan, karena batu semua butuh waktu 40 hari pengeboran. Dan menghabiskan dana sampai tower ya, tower double itu, sampai tiang tower, coran sebagainya, menghabiskan dana total 50 juta. Dan alhamdulillah debit airnya sudah banyak sampai hari ini, masih berlimpah. Ya mudah-mudahan debit airnya terus banyak buat pondok. Allahumma amin. Dan buat semua donatur, mudah-mudahan pahalanya mengalir, dikekalkan sampai akhirat nantinya. Allahumma amin. Yang kedua, gerakan serbu untuk bulan Januari ini merealisasi pembayaran UKT, uang kuliah tunggal binaan gerakan serbu. Baik anak yatim maupun anak-anak duafa tunanetra dan yang lain-lainnya. Kemudian informasi ketiga, di bulan ini juga dipayungi gerakan sedekah 1000 sehari juga, kita memulai pembangunan pondok pesantren Al-Ikhlas 2 di Sukadanahab. Jadi segala persiapannya sudah dilakukan. Insya Allah bulan Januari ini sudah mulai dibangun. Jadi kita punya yayasan Pak, namanya Yayasan Serbu. Yayasan Gerakan Serbu itu kita punya 2 proyek pondok. Pondok pertama di Sukadanahab, pondok kedua di Tanjung Bintang. Tanjung Bintang itu yang proyeknya agak besar, karena akan dibangun pondok berstandar internasional. Tapi yang akan kita selesaikan dulu yang di Sukadanahab. Nanti kaum duafa juga bisa mondok di situ dengan sistem subsidi silang. Yang duafa itu mondok sampai kuliah dia gratis gitu. Walaupun dia bukan panti asuhan, karena juga dibuka buat umum. Nanti ada sistem subsidi silangnya. Mudah-mudahan semua program kebaikan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke kajian kita. Saya ini masih sisa batuk ya, Pak. Jangan takut corona tapi ya. Karena batuknya ini bahasa Palembangnya, Pak. Batuk kanji, Pak. Batuk kanji itu batuk angin yang enggak ada hasilnya. Jadi batuk yang enggak ada dahaknya. Jadi paling enak batuk itu kan begitu batuk dapat dahaknya gitu. Ini enggak ada dahaknya. Jadi batuk kanji namanya. Kalau orang saya nyebutnya batuk kanji. Efek dari habis sakit biasa. Baik, kajian kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah dulu. Posisi dunia di dalam Al-Quran. Posisi dunia dalam Al-Quran. Kedudukan dunia, mungkin bahasanya, bukan posisi ya. Kalau posisi nanti kita bicara tata surya. Kedudukan dunia di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'la ayat 16 sampai 17 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
kalian lebih memilih kehidupan dunia, bal tu'thirunal hayatad dunya. Jadi mengapa kalian lebih memilih kehidupan di dunia? Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan kekal. Ada kecenderungan manusia itu, mungkin termasuk saya, terlalu dominan dengan dunianya. Makanya semua dihabiskan untuk merencanakan dan mengumpulkan segala sesuatu untuk dunia saja. Sehingganya akhirat terabaikan. Padahal kata Allah, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini jangan dikesankan saya sedang nyeramahin bapak-bapak, tapi bangun kesan Allah sedang nyeramahin kita. Allah ini sedang ngingetin kita. Ngapa sih kalian itu, kata Allah, lebih suka dengan dunia, lebih pilih dengan dunia? Padahal dunia itu sementara, akhirat itu lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Surah Al-A'la ayat 16 sampai 17. Baik, saya urutkan. Di sini ada 10 kedudukan dunia yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Pertama, dunia itu cuman sementara. Makanya manusia paling tertipu itu adalah manusia yang ingin hidup lama di dunia ini. Bahkan Khairil Anwar sampai berpuisi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi nggak lama habis bikin puisi itu, mati dia. Makanya Khairil Anwar meninggal di usia muda. Mengapa? Allah ingin tunjukkan tak akan ada yang sanggup hidup terlalu lama. Nggak ada. Semua orang hidupnya sementara. Makanya kita ini dibikin kekurangan. Saya ini gigi udah bolong, Pak. Gigi sudah bolong. Gigi ada yang bolong, rontok, kuping dibikin budak, mata dibikin rabun, tambahin lagi asam urat. Sudah ada yang kena asam urat di sini. Asam urat kan, kalau sudah asam urat itu mah gerak aja susah ya Pak ya. Bawaannya ngantuan lagi kan. Asam urat, kolesterol kan, kencing manis, gula darah. Mengapa Allah bikin penyakit-penyakit begitu? Allah ingin ngasih tahu, kalian tidak bisa bertahan lama di dunia itu. Sebentar, fisik kita nggak sanggup. Nafsu sanggup, fisik nggak sanggup. Pada akhirnya manusia menjadi menyerah kalah. Dia tak sanggup. Dunia cuma sementara. Bahasa Al-Qur'annya disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ard adada sinin. Allah berfirman, kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian semua tinggal di bumi? Adada sinin, berapa tahun kira-kira kalian tinggal di muka bumi itu? Qalu, di akhirat nanti, ini pertanyaan Allah di akhirat nanti. Manusia menjawab, labisna yauman au ba'da yaum, kami tinggal cuman sehari saja ya Allah. Au ba'da yaum, atau bahkan cuman setengah hari saja. Fas'alil 'adin, tanyakan, kata Allah, kepada ahli-ahli hitung itu, orang-orang yang pintar ngitung. Bahasanya ahli matematika, Pak. Ahli ngitung di akhirat dibangkitkan, lalu ditanyakan kepada mereka, berapa lama kalian tinggal di bumi? Cuman sehari atau setengah hari saja. Perasaan kita dunia ini kok lama, Pak. Lama kan kayaknya. Ke depan tuh kayaknya masih lama banget dunia ini. Padahal dia cuman sementara saja. Begitu kita sampai di akhirat, kita nanti nih sampai di akhirat itu, kita menyadari ternyata sebentar dunia itu. Seperti cuman setengah hari saja. Makanya ada filosofi kembang api. Kalau orang tahun baruan itu kan pesta kembang api.
Mengapa kambang api? Karena kambang api itu semburat ke langit, tampak sangat memukau sekali. Tapi sebentar, cuman sementara. Nah inilah dunia. Dunia tampak sangat memukau, tapi sebentar sekali. Qala, kemudian Allah berfirman, illa bistum illa qalila. Tidaklah kalian tinggal di bumi kecuali cuman sebentar sekali atau sedikit sekali. Al-Mu'minun 112 114. Ini posisi pertama. Posisi kedua, ini menarik lagi nih. Dunia itu tidak ada harganya bagi Allah. Ini posisi kedua. Dalam surah At-Taubah ayat 38 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, araditum bil hayatid dunya minal akhirah? Apakah kalian lebih ridho dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya wal fil akhirati illa qalil. Tidak ada bandingnya. Fama mata'ul hayatid dunya. Tidak ada apa-apanya. Semua kesenangan dunia ini fil akhirah dibandingkan dengan akhirat nanti illa qalil, kecuali cuman secuil, sedikit sekali. Perumpamaannya begini, burung pipit terbang ke tengah laut, minum, lalu dia terbang ke angkasa lagi, ada setetes air yang tersisa di pagutnya, lalu jatuh kembali. Nah, setetes air yang jatuh itulah semua kenikmatan yang ada di bumi ini. Sedangkan lautan lepas adalah kenikmatan di akhirat nantinya. Itu perumpamaannya. Nah, dikuatkan dengan hadis Nabi, bunyinya begini. Walau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah masaqa kafiran minha qatratan abada. Walau kanatid dunya, seandainya kehidupan dunia ini tazinu indallahi janaha ba'udah, ada nilainya, ada timbangannya, atau ada nilainya di sisi Allah, janaha ba'udah, bagi Allah bernilai senilai satu sayap lalat saja. Nah, sekali-kali kita nangkep lalat. Seandainya semua kesenangan dunia ini ada harganya bagi Allah, seharga satu sayap lalat saja, Pak. Tangkap lalat, ambil satu sayapnya. Bagi kita aja nggak berharga kan? Nah, seandainya bagi Allah seharga itu saja, masaqo kafiran minha qatratan abada, maka orang kafir itu tidak akan Allah kasih minum walau qatratan, walau setetes, selama-lamanya. Saking dunia nggak ada harganya, maka orang kafir ya kasih makan, dibuat hidup enak. Kadang-kadang begini, cobalah kita mikir, Pak. Ada orang kaya, agamanya mak jelas, jadi nggak perlu tanya apa dia sholat apa enggak, agamanya aja mak jelas, bajunya lekton, cewek berarti kan, celananya pendek, rok mini, kemana-mana bawa Mercy, pakai supir. Nah, supirnya jamaah takwa umpama, rajin sholat, kemana-mana pakai peci. Saya kadang mikir, kok dunia ini terbalik ya. Subhanallah. Yang rajin menyembah Allah jadi supir, yang gak pernah nyembah Allah hidupnya sejahtera, malah agamanya saja jelas. Nyembah siapa dia juga gak jelas, kemana-mana pakai pakaian telanjang. Nah, itulah rahasia. Karena bagi Allah dunia nggak ada harganya. Yang nggak sholat dikasih, yang berzina kasih, yang kafir kasih. Makanya sering saya ingatkan, jangan salah menasihati orang. Sholat Pak biar kaya, jangan salah Pak. Sholat itu bukan biar kaya, karena kewajiban. Untuk akhirat kita nanti itu karena kewajiban. Adapun kalau orang rajin sholat dikasih kaya, ya bonus namanya, bukan tujuan. Kayak cerita Pak Zainuddin itu kan, ada tukang semir ditegur takmir masjid.
gara-gara nyemir di masjid, di teras masjid. Kata takmir masjid, "Hei mas, sampean sholat?" "Enggak apa." "Nah, mulai sekarang sampean sholat. Nanti rezeki sampean lancar. Sekarang nyemir dapat berapa sehari? 10.000 kata dia. Nah besok nih kalau rajin sholat, nyemir nambah rezekinya. 15.000, 20.000, 30.000, 50.000. Coba sholat." Ya juga kata tukang semir. Selama ini mangkal di masjid, sholat enggak. Nungguin orang keluar masjid biar disemir. Besok sholat ya. Tapi dari pagi sampai sore Pak, borok nambah. Malah dapatnya 5.000. Ngurang. Biasa dapat 10.000, 5.000. Ah mungkin ujian kata tukang semir. Mungkin besok Allah tambah nih jadi 15 atau 20. Besok 5.000 lagi. Ah mungkin sabar, istiqomah, tunggu besok mungkin nambah. Begitu hari ketiga enggak ada yang nyemir sama sekali. Nol, enggak dapat apa-apa. Ketemu sama takmir masjid, "Gimana mas rezeki lancar sejak rajin sholat?" Kata tukang semir, "Pak takmir, berhenti gua sholat," kata dia. "Hari ini gua enggak dapat apa-apa." Salah soalnya. Wong tujuan sholat itu bukan biar kaya kok. Apa iya kalau orang rajin sholat pasti kaya? Belum tentu kan? Belum tentu. Tapi dengan sholat orang bisa dikayakan. Niatnya harus diluruskan terlebih dahulu. Jadi jangan pernah kita berpikir Pak, kalau orang yang beriman rajin sholat hidupnya sejahtera, kaya-kaya. Tapi kalau orang yang nggak sholat hidupnya melarat, susah-susah. Nggak begitu. Logikanya nggak kayak gitu. Dunia bagi Allah nggak ada harganya. Siapapun ya dia dikasih oleh Allah. Kalau saya punya konsep dunia itu bagian. Dunia itu bagian. Bahagia pilihan. Dunia itu bagian. Rezeki itu bagian. Bagian itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya nasib. Nasib. Makanya kalau bicara nasib, kita ini enggak ambisius lagi, Pak. Kalau sudah bicara tentang nasib. Ustaz Faizun, nasibnya sudah ditentukan. Bagian rezekinya. Saya juga begitu. Lebih mudah lagi kalau kita ngomong nasib, Pak, kalau umur kita sudah 40 tahun ke atas. Lebih mudah lagi. Karena usia itu adalah usia bijaksana, bukan lagi usia ambisi. Itu bagian nasib. Makanya inilah rahasianya mengapa rezeki manusia di dunia ini enggak sama, pasti beda. Rezeki manusia pasti beda, tidak sama. Jadi sekali lagi saya ulangi, jumlah rezeki itu nasib. Ustadz, apa enggak karena faktor ikhtiar? Tidak. Apakah kalau orang rajin bekerja dan bekerja keras peras keringat banting tulang dia kaya? Belum tentu. Ada yang kaya, ada yang gitu-gitu aja. Saya kadang merenung kalau jalan itu kan, muter arah saja, ngelihat Pak Ogah itu, yang tukang di jalan-jalan itu kan. 10 mobil Pak yang muter itu belum tentu ngasih itu. Satu mobil lewat, nggak kasih kan? Lewat, mobil ke-10 ngasih 1.000 yang receh itu. Saya mikir, dia kehujanan, kepanasan, bela-belain uang 1.000. Jadi Pak Ogah itu masih mending tukang parkir lah, 2.000. Begitu kita parkir nggak ada. Begitu kita mau pulang, prit, bunyi sempritnya kan. Terpaksa ngerogoh 2.000. Nggak enak kalau nggak ngasih. Subhanallah, masih mending. Kalau Pak Ogah itu bagaimana? Kehujanan, kepanasan, cuman itu yang dia dapatkan. Atau kuli di pelabuhan itu, karena saya sering ceramah ke sana kan. Bongkaran itu bisa 100 karung satu orang. Selip dikit ketipak karung yang matilah. Tapi begitu mereka dapat gajian, habis untuk beli rokok sama beli nasi padang, nasi bungkus. Pulang bawa ke rumah tinggal sisa dikit ngasih ke bini. Ada orang yang bekerja begitu susahnya, taruhannya nyawa, dapat sekedarnya. Tapi ada orang yang cuma di balik meja, Pak, mainin pena sama tanda tangan, cair. Oh, karena dia pintar? Tidak juga. Banyak orang pintar jadi pesuruh orang. Karena dunia ini bicara tentang bagian. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka
wa annahu huwa amata wa ahya wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya Allah menciptakan tawa dan tangis, mati dan hidup, manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tapi di ayat 48-nya Allah mengatakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Sesungguhnya Allah menciptakan kaya dan cukup. Tapi Allah tidak mengatakan kaya dan miskin. Karena masalah hidup manusia sebetulnya bukan tidak kaya, tapi masalah hidup manusia adalah tidak cukup. Itulah masalah hidup manusia. Kita itu Pak, termasuk kejahatan kalau kita mengeluh miskin, seolah-olah Allah tidak ngasih rezeki sama kita. Saya mengatakan dalam ilmu tasawuf termasuk sebuah kejahatan orang yang mengeluh selalu miskin, seolah-olah Allah tidak pernah memberi rezeki kepadanya, padahal Allah sudah tetapkan rezeki. Tapi Ustadz, sebagai manusia nggak munafik saya, ada ibu-ibu ngeluh, kalau suruh milih jangan milih melarat kata dia, milih kaya. Ya iyalah, saya juga begitu Pak. Karena ngapa? Saya pikir-pikir orang kaya lebih baik daripada miskin Pak. Karena dengan kaya kita bisa sedekah, betul nggak kira-kira? Gimana coba kita bisa sedekah di Gerakan Serbu, bangun pondok misalnya, bangun masjid. Kalau melarat nggak bisa lah, paling nyumbang tenaga lah kalau susah ya. Dengan kaya kita bisa berbagi, nggak munafik, semua orang pengen kayak gitu. Pengenlah berdoa sama Allah ingin kaya, ya berdoa minta sama Allah, nggak salah. Siapa tahu memang Allah merubah takdirnya. Ah Parman ini jangan dibikin miskin lah, bikin saja kaya. Apalagi dia rajin doa. Kecuali kalau Ustaz Faizun doanya begini, ya Allah saya nggak pengen kaya, miskinkan saja umpama ya. Kalau doanya memang minta kayak gitu ya lain lagi umpama. Jadi silahkan minta, tapi jangan kecewa ketika permintaan kita tidak dipenuhi Allah. Karena Allah Maha tahu kita pantas atau tidak. Dan kadang-kadang Pak, orang itu doanya tidak dikabulkan pada dirinya, tapi doa dan ikhtiarnya Allah berikan buat anak cucunya. Ada banyak yang kayak gitu. Makanya jangan heran ketika orang menjadi sukses, jangan hanya fokus pada dirinya, lihat siapa orang tuanya. Saya ambil contoh sederhana, Pak Khairul Tanjung. Kan dia bukan kaya karena warisan, bukan karena grup keluarga, bukan. Dia anak singkong, orang miskin, merantau dari Sumatera Barat. Bahkan katanya numpang-numpang di masjid kan. Sekarang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Subhanallah. Bini cuma satu. Orang kaya mah jangan satu aturan kan. Anaknya 2, perempuan semua. Alangkah beruntungnya yang jadi menantunya. Saya berdoa anak mantunya itu marbat takwa inilah. Subhanallah. Mantunya imam gitu ya, siapa. Jadi jadi mantunya alangkah beruntungnya, mendadak kaya kan. Tapi lihat mungkin orang tuanya dulu, doanya, ikhtiar orang tuanya yang akhirnya ke dia dikabulkan. Atau gini sajalah Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, lama saya berdiri depan TV. Apa ya kehebatan orang ini kok jadi presiden? Jenderal bukan, kaya raya seperti Abu Rizal Bakri tidak, anak kolong bukan kan, anak militer bukan. Terus apalagi punya koneksi partai besar tidak, dia bukan ketua partai. Ganteng enggak juga lah, enggak begitu ganteng lah ya. Enggak begitu ganteng. Lah apa kok dia bisa jadi begini, karena apa gitu. Terus terang saja, Pak orang ganteng iri sama dia. Kok bukan gua yang jadi presiden? Jenderal iri, yakin saya. Saya yang jenderal, bintang sekian, kok bukan saya. Pembesar-pembesar partai dari semua partai yang ada itu NP semua. Kok enggak ketua PKS, enggak ketua PKB, enggak ketua PDI gitu, enggak ketua Golkar yang jadi presiden. Sedemikian rupa, ada apa dengan orang ini? Emang siapa dia? Kok Allah takdirkan jadi presiden? Ini kan salah satunya, jangan hanya lihat pada dirinya, tapi lihat orang tuanya. Ternyata Bu Sujiatmi itu setiap Senin Kemis pasti puasa. Puluhan tahun. Dan tiap malam tahajud. Dan setiap hari, kalau kata Tuan Guru Bajang, kesaksiannya, Bu Sujiatmi itu membaca kulhu 1000 kali.
Nah, karomah itulah tidak ke dianya tapi ke anaknya. Makanya bapak-bapak kalau pengen anak cucunya jadi presiden, bacalah kulhu 1000 kali setiap hari itu. Artinya kita lihat ke sananya. Apa sih kehebatan orang ini sampai sedemikian rupa? Berikut pun presiden ke depannya nanti entah siapa. Atau orang-orang yang kayaknya hidupnya penuh dengan keberkahan. Berkah, secara ekonomi dia sukses misalnya sebagainya. Mungkin doa orang tuanya. Tapi sebaliknya Pak, ada orang yang kaya raya. Anaknya nggak ada yang kuliah di Indonesia. Nggak level lah Indonesia. Satu di Jerman, yang satu Amerika, satu Inggris, satunya lagi Australia. Yang bungsu di Mesir. Kaya, kita sempat iri kan. Waduh enak bener ya, karena dia kaya. Anaknya luar negeri. Nggak ada yang sekolah di dalam negeri. Tapi begitu anaknya lulus kuliah semua, karena hebat-hebat, keterima kerja di luar negeri. Nggak ada yang pulang ke Indonesia. Bapak ibunya sudah tua, payot, jalan susah, nggak ada yang ngurus Pak. Anak jauh, cucung jauh. Bandingin sama tetangganya yang melarat. Tetangganya melarat, anaknya nggak sanggup sekolah tinggi. Cuman masuk pondok, pinter mimpin yasin, mimpin tahlil. Tapi itulah yang ngurus orang tua. Nah artinya luar biasa dinamika hidup ini memang begitulah hidup sebetulnya. Kadang-kadang anak-anak yang pinter-pinter itu Pak, satu Jakarta, satu di Jogja, satu di Kalimantan, nggak ngurus orang tua nggak gitu. Kadang-kadang yang goblok itu yang ngurus orang tua itu. Yang goblok yang nggak sekolah tinggi. Subhanallah. Nah artinya, jadi itulah dunia. Dunia itu unik sekali. Ini baru 2 yang kita bahas ya Pak. Sekarang kita buka dulu tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas silakan. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja nggak apa-apa. Oh ya. Iya. Hukum yang masalah mengucapkan selamat Natal, tidak ada satupun nas yang qat'i yang langsung membolehkan atau melarangnya. Berarti dia terbuka terhadap penafsiran. Terbuka terhadap penafsiran, Pak. Karena tidak ada nas qat'i yang baik yang membolehkan maupun yang melarangnya. Jadi tidak bisa dibuat saklek pasti haram. Tidak boleh juga dibuat saklek dia lalu dianjurkan. Nah, pertimbangannya kalau ke saya solusinya begini. Orang yang mengucapkan selamat Natal itu siapa dulu? Kalau yang mengucapkan selamat Natal itu presiden, misalnya ya, gubernur, menteri agama misalnya, boleh. Ada yang nanya, Ustadz kok menteri agama mengucapkan selamat Natal? Ya karena dia bukan menteri agama Islam saja, tapi menteri agama semua agama. Terus jangan juga jadi persoalan kok Natal doang yang diributkan. Gimana kalau dia ngucapin selamat galungan, selamat nyepi, selamat hari Waisak misalnya Pak. Kok nggak dipersoalkan? Yang dipersoalkan cuma ngucapin selamat Natal. Kapasitas presiden, menteri agama, gubernur, wali kota boleh. Karena dia mengucapkan terhadap rakyatnya. Sama kayak manajer PLN, misalnya tanya sama saya, Ustadz, karyawan saya ini ada yang non muslim sekitar 10%. Bolehkah saya mengucapkan selamat Natal sama mereka? Jawaban saya, boleh. Ucapan manajer terhadap karyawannya. Tapi jangan di TV, Pak, kata saya. Cukup di grup WhatsApp misalnya, atau kirim ke WhatsApp pribadinya, atau ketika ketemu selamat Natal ya terhadap karyawannya boleh, tidak jadi masalah. Kalau mengapa presiden di TV ya? Karena dia presiden untuk bisa diterima di halayak ramai, termasuk menteri agama, gubernur misalnya silahkan. Atau begini, bapak-bapak punya saudara, kerabat yang non muslim,
Boleh kita ketemu, mengucapkan selamat Natal. Boleh. Tapi nggak usah bikin di Facebook selamat Natal. Kan itu kan Facebook sifatnya umum. Kita presiden bukan, menteri agama bukan, gubernur juga bukan. Karena kita bukan, maka kita kalau ada kerabat atau tetangga kita non muslim, boleh kita mengucapkan selamat nyepi kek, selamat galungan, silahkan, tidak jadi masalah. Nah kalau nggak ada hubungan keluarga bukan, manajer perusahaan bukan, wali kota bukan, gubernur bukan, ya nggak usah. Kayak saya gitu, saya tidak mengucapkan selamat Natal, apa hubungannya saya sama Kristen? Kan nggak ada hubungannya. Saya ustadznya Kristen bukan kan gitu. Ya saya nggak pernah mengucapkan selamat Natal karena apa? Kerabat saya nggak ada yang non muslim itu, kecuali dari istri. Toh juga mereka maklum kan, karena kita ustadz Pak. Saya kecuali kalau saya jadi wali kota Bandar Lampung nanti Pak, saya pasang banner gede-gede di jalan iklan. Wali kota Bandar Lampung, Suparman Abdul Karim, mengucapkan selamat Natal buat yang merayakannya. Ya iya loh, saya wali kota. Tapi jangan sekali-kali saya atas nama pribadi saya, Suparman Abdul Karim, mengucapkan selamat Natal kepada umat Nasrani. Saya pasang misalnya spanduk gede-gede, kurang kerjaan tuh namanya. Emang siapa saya? Nah artinya pengucapan selamat Natal terhadap orang yang punya kapasitas tertentu tidak haram. Boleh ya, sedemikian rupa. Tidak perlu memperdebatkan itu apa namanya betul-betul lahirnya Nabi Isa atau tidak. Kita tidak mengimaninya soalnya Pak, tidak mengimaninya. Nabi Isa nggak lahir tanggal 25 Desember kok. Bisa-bisaan mereka aja. Kita tidak kembali kepada perdebatan mengimani hari itunya, tidak. Tapi penghormatan terhadap warga negara bagi pemimpin negara. Boleh-boleh saja. Tetapi kita yang nggak punya hubungan kayak imam misalnya, tiba-tiba ngucapin selamat Natal, apaan kata orang? Karena nggak ada sangkut pautnya gitu. Tapi kalau kita punya tetangga, terus papasan di jalan dia lagi Natalan, ya selamat Natal sudah. Asal tidak ikut merayakannya. Ucapan saja boleh-boleh saja. Walaupun tetap Pak, ada ulama yang mengharamkannya. Kalau bapak-bapak kembali ke yang mengharamkannya, pegang nggak apa-apa. Asal ketika orang mengucapkan selamat Natal, jangan arogan, lalu kita mengkafirkannya. Jangan. Apalagi yang mengucapkan itu levelnya adalah menteri, gubernur, wali kota, sama presiden. Sah-sah saja sedemikian rupa. Sebagai kepala negara, sikapnya terhadap rakyat. Jadi demikian. Silakan. Ya silakan. Betul. Iya, di dalam Islam itu begini. Fisabilillah itu tidak harus membela agama. Tidak harus membela agama, Pak. Jadi orang mati karena membela hartanya, atau harta loh, Pak. Itu mati syahid. Misalnya kita dirampok nih. Kita dirampok. Dibegal. Kemudian kita berkelahi dengan begal. Kita berkelahi ini karena kita menyelamatkan harta. Lalu kita ditembak, dibunuh oleh begal, itu mati syahid. Mati membela harta saja mati syahid. Mati membela keluarga itu mati syahid. Mati membela negara. Membela negara itu membela 5 unsur utama. Hifzuddin, membela, menjaga agama. Hifzul mal, menjaga harta. Hifzun nafs, memelihara jiwa. Hifzul aql, memelihara akal. Jadi kita memelihara kemaslahatan hidup. Itu wajib hukumnya. Makanya membela negara itu mati syahid. Walaupun bukan negara Islam. Dia tentara negara Amerika. Oh gitu. Bukan tentara negara Indonesia. Dia jadi warga negara Amerika, jadi tentara Amerika. Tapi itu wajib tentara. Warga negara wajib. Dia membela untuk ke Palestina. Apakah dia juga kalau dia sampai mati ditembak Israel? Dia orang Islam ya Pak?
Heeh. Gitu. Dia jadi warga negara Amerika. Oh gitu. Dia warga negara Amerika. Ketika dia berperang membela Amerika, bukan negara Islam ya. Walaupun bukan negara Islam, yang dilihat itu objeknya negara yang diperangi. Posisi Amerika menjajah, termasuk kita ini negara Islam nih Pak. Tapi kita ini menjajah negara orang, tetap salah kan? Tetap salah. Posisi misalnya kita negara Islam. Tapi posisi kita berperang itu menjajah negara orang. Itu pun tetap sebuah kejahatan sebetulnya. Nanti tinggal dia dibangkitkan menurut niatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak contoh misalnya Laksamana Cheng Ho, Jenderal Angkatan Laut Kekaisaran Cina yang terkenal keislamannya kan, yang pernah singgah di Menggala. Laksamana Cheng Ho itu kan dia Islam gitu. Tapi dia membela negara Cina misalnya, akan dibangkitkan menurut niatnya. Termasuk tadi ketika dia muslim tapi menjadi tentara Amerika. Nah, tentara Amerika ini nyerang Irak, Suriah, kan jajah tuh namanya ya. Jajah. Penjajahan itu adalah sebuah kejahatan. Nah, ini sedangkan dia sebagai muslim dan kemudian dia mati. Apakah mati syahid atau tidak? Kalau syahidnya sih enggak sih kayaknya ya. Karena memang jelas dia di posisi penjajah. Tetapi apakah dia akan diakui imannya, diampuni dosanya atau tidak? Wallahu a'lam. Akan dibangkitkan menurut niatnya nantinya bagi yang bersangkutan. Ya, itu bisa terjadi karena memang agak cukup banyak tentara Amerika itu muslim juga agamanya di Amerika Serikat. Dan mereka kita tahu sendiri kan, kerjaan Amerika kan intervensi negara orang. Irak, Suriah, Libya, ngebunuh Saddam Hussein sebagainya kan. Artinya memang apakah mereka itu diakui keimanannya? Mudah-mudahan diakui. Tapi kalau syahidnya wallahu a'lam. Kayaknya sih tidak sih Pak. Termasuk begini. Perang Irak Suriah itu. Bingung saya itu mati syahid apa enggak itu. Gimana mau mati syahid orang perang saudara itu? Sama-sama Islam kan? Enggak saya atau begini Pak. Perang Jamal. Perang Jamal itu di kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, kubu oposisinya Aisyah Ummul Mukminin. Itu perang, tapi perang mereka tidak dengan kafir Quraisy. Perang sesama orang Islam. Saya sempat ditanya, Ustadz yang mati itu mati syahid enggak? Nah, saya enggak berani menetapkan mati syahid. Harus ada kajian mendalam. Mati syahid enggak yang mati di perang Jamal? Kan 15.000 itu. 18.000 15.000 dari kubu Aisyah, 3.000-nya dari kubu Ali bin Abi Thalib. Apakah yang 18.000 itu mati syahid semua? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun kalau kita mau kaji secara hukum, yang lebih dekat ke mati syahid dari kubu pemerintah. Karena dalam Islam itu membela pemerintah yang sah berdaulat itu yang syahid. Gitu. Makanya kita ini kalau kita memerangi pemerintah, Pak, bukan kita yang syahid, dari kubu pemerintah. Kayak teroris melawan Densus 88. Yang syahid bukan teroris. Karena teroris melawan pemerintah. Yang syahid itu Densus 88-nya. Ketika dia mati. Hukumnya berlaku begitu. Jangan kebalik. Nanti terorisnya merasa mati syahid, Densusnya merasa mati sangit. Jangan kebalik. Densus itu yang benar karena dia membela pemerintah. Dia menegakkan hukum berdasarkan aturan. Sedangkan terorisnya pengacau. Jadi sedemikian rupa. Jadi jangan dibalik-balik logikanya. Tapi kalau untuk kasus demikian kembali ke niat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dia tetap mati dalam keadaan keislamannya. Tapi sekarang memang dunia dihadapkan dengan kontroversi itu, Pak. Perang Yaman, Arab lawan Yaman perang. Perang Suriah, perang Irak gitu. Dan selalu kita ini dihadapkan dengan seolah-olah perang Islam versus kafir. Kalau saya selalu memahaminya itu perang saudara. Perang saudara begitu, ada sih kalimat Imam Ali begini. Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Itu kan komandan tempur pasukan oposisi. Lawan Ali. Talha dan Zubair kan meninggal dunia. Apa kata Ali terhadap anaknya? Rasul sudah menetapkan ayah kalian, Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam adalah salah satu ahli surga. Maka kami bermusuhan di dunia, kami saling membenci di dunia, kami saling mendengki di dunia. Tapi kami
akan bersama di surganya Allah nantinya. Subhanallah. Ya mudah-mudahan Pak, di balik kesalahpahaman perang saudara, terutama yang sedang terjadi di Yaman, di Suriah, Irak sekarang ini, mudah-mudahan mereka bermusuhan memang di dunia, tapi tetap Allah kumpulkan di surga nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Jadi demikian. Ya mudah-mudahan mati syahid lah. Bukan mati syahid, mati dalam keadaan iman. Ponakannya Pak Ismet. Jadi dia orang Indonesia gitu tadinya. Pindah ke Amerika gitu Pak. Oh gitu. Jadi warga negara sana. Oh, jadi tentara di sana. Kena wajib militer gitu ya. Oh iya. Ya. Palestina. Waduh. Mudah-mudahan nggak sakit lah dia. Mudah-mudahan. Oh, ya, ini nyusul Pak. Bolehkah orang yang berhutang pada kita anggap lunas dengan zakat kita kepadanya? Tapi harus diakatkan. Harus diakatkan gitu. Zakatnya, dan orang tersebut memang wajib termasuk dalam kategori wajib zakat. Buat mustahik, boleh menerima zakat maksud saya. Jadi bolehkah orang yang berhutang pada kita anggap lunas dengan zakat kita kepadanya? Jadi dia punya hutang 3 juta. Kita bebaskan hutangnya, tapi diniatkan sebagai bayar zakat. Kalau orang itu memang termasuk mustahik, orang yang layak menerima zakat, fakir misalnya atau miskin atau fisabilillah, boleh-boleh saja. Tapi kalau enggak layak, mobilnya aja 2 misalnya Pak ya. Kita bebaskan, enggak dianggap zakat dia. Jadi termasuk pembebasan hutang biasa, bukan dianggap zakat gitu. Jadi enggak bisa dihitung untuk motong zakat mal. Kecuali kalau dia memang layak menerima zakat, minimal dia miskin lah misalnya. Yang kedua, bolehkah zakat mal dilimpahkan untuk pembangunan masjid dan pembangunan pondok pesantren? Zakat mal itu sasarannya ke orang. Maka kalau masjid dia nggak masuk. Kalau masjid itu nggak masuk. Karena masjid itu fisik. Fisik dan bukan ke orang. Kalau ke pondok masih mending, akadkan saja kepada kiai dan anak santrinya. Ini zakat saya, tapi mohon betul jadikanlah dia jariah untuk membangun pondok. Tapi saya akadkan sebagai bayar zakat untuk Pak Kiai dan semua pondok yang ada di, murid santri yang ada di sini. Jadi kena dia asnaf fisabilillahnya. Kiai itu kan fisabilillah karena dia mengajarkan agama. Santri juga fisabilillah karena dia belajar agama. Bisa. Tapi mohon dijadikan permintaan tambahan gitu. Mohon dijadikan jariah untuk pembangunan pondok. Masih mending Pak, karena ada unsur kiai dan santri yang belajar. Itu ada fisabilillahnya. Jadi masuknya ke sana. Ini pun ijtihad gitu. Tapi kalau untuk masjid enggak masuk semuanya dia. Untuk masjid tidak dari zakat mal. Ulama menetapkan boleh dari zakat mal kalau tidak ada lagi sumber pendanaan lain. Itu boleh dari zakat mal. Tapi kalau masih ada sumber pendanaan lain, infak sebagainya, sebaiknya jangan pakai, bukan sebaiknya, tidak boleh pakai zakat mal. Jadi begitu. Bahwa, karena Ustadz pernah bilang bahwa Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wali Allah berfatwa, oh ini memberi makan 1 suap nasi kepada orang yang lapar, yang sangat membutuhkan lebih mulia daripada membangun 1000 masjid. Ya, ya, sesuap nasi yang diberikan kepada orang yang lapar itu lebih mulia daripada membangun 1000 masjid. Itu fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jangan sampai masjid megah artinya ada orang yang kelaparan. Dan saya perlu ingatkan juga Pak, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingganya manusia terlalu fokus bermegah-megahan terhadap masjid. Jangan lupa, bukan berarti nggak boleh bangun masjid, boleh. Tapi jangan sampai energi harta umat Islam habis untuk bermegah-megahan akan masjid. Padahal dakwah Islam sebenarnya fakir miskin diangkat, anak yatim terlantar disekolahkan, kan begitu? Orang-orang du'afa dibantu. Itulah ajaran Islam sesungguhnya. Kita jangan cuman teriak-teriak mengapa orang Nasrani bagi supermi, akhirnya orang jadi murtad Pak. Itu salah kita. Ngapa enggak kita aja yang bagi supermi?
Kita jangan teriak-teriak orang Nasrani bikin sekolah kemudian digratiskan orang jadi murtad. Ngapa enggak kita yang ambil alih? Kita yang bikin sekolah dan kemudian kita gratiskan. Jadi sedemikian rupa. Jadi dakwah Nasrani itu bagus sebetulnya, harus ditiru oleh umat Islam. Karena itulah esensinya ajaran Islam sesungguhnya. Baik, demikian 10 posisi dunia dalam Al-Quran tadi, baru 2 yang kita kaji. Insya Allah kita lanjutkan lagi di perjumpaan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya langsung pamit ya Pak, karena tidak bisa isaan di sini. Ada jadwal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.